Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai kasus yang berjudul Analisis Struktur Modal dan Implikasinya Terhadap Strategi Pembiayaan. Studi kasus PT XYZ. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri Hamidatul Zahra Mualo dan juga teman saya Kavi Auzriza Saman, Devia Dea Vitaloka, dan juga Talita Abigail. Bisa di next. Subbab yang akan dijelaskan pada materi ini yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua kajian teori, yang ketiga metodologi penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, serta yang terakhir kesimpulan dan saran. Next. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang. UMKM pada setiap tahunnya memiliki tantangan-tantangan yang kian ketat dan juga berat. Pelaku UMKM harus mampu bersaing dengan produk luar negeri dan juga produk sejenisnya. Dalam kegiatannya, UMKM biasanya kesulitan dalam permodalan, sehingga kurangnya peluang untuk memperbesar usahanya dan juga kenaikan tingkatnya menjadi sulit. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, yang berisi kebijakan pemerintah dalam pemberian perintah kepada Bank Indonesia untuk melakukan pembantuan kepada para UMKM dan juga koperasi melalui kredit likuiditas Bank Indonesia. Dalam pengimplementasiannya, BI sudah mengurus kredit pada UMKM dan kredit tersebut dibagi menjadi berbagai jenis seperti kredit koperasi, kredit usaha tani, kredit kepemilikan rumah, dan juga skim kredit. Bisa dilanjut. Berdasarkan data di atas oleh Bank Indonesia, diketahui bahwa kredit non-UMKM jauh lebih unggul daripada kredit UMKM. Namun, kredit yang disalurkan kepada UMKM tiap tahunnya memiliki persentase pertumbuhan yang lebih tinggi daripada kredit yang disalurkan kepada non-UMKM. PT XYZ merupakan salah satu anak perusahaan BUMN yang bergerak di bidang penyaluran kredit kepada usaha mikro kecil menengah dan juga koperasi. Core bisnis dari PT XYZ sendiri menyediakan bangunan, gedung, serta sarana untuk holdingnya dan juga pihak lain. Namun sampai saat ini penjualan PT XYZ masih didominasi oleh holding. Pada dasarnya aktivitas bisnis yang dilakukan PT XYZ saat ini dengan melakukan banyak penambahan gedung yang nantinya dapat disewakan baik kepada holding maupun perusahaan lainnya. Dalam proses pendanaan aktivitas tersebut, perusahaan dituntut untuk dapat efektif dan juga efisien, sehingga tidak mengganggu kebutuhan operasional serta aktivitas investasi lainnya. Sehingga manajer keuangan dituntut harus dapat mencari alternatif terbaik dalam aktivitas investasi yang dilakukan tersebut. Lanjut. Kemudian rumusan masalah pada kasus ini yaitu yang pertama, bagaimana gambaran struktur modal perusahaan saat ini, yang kedua bagaimana struktur modal optimal pada perusahaan, yang ketiga bagaimana pengaruh struktur modal terhadap strategi pembiayaan perusahaan. Lanjut. Kemudian terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan materi struktur modal, yaitu yang pertama berjudul Analisis Pengaruh Struktur Modal Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan, dengan hasil bahwa rasio rata-rata struktur modal DAR dan juga DER perusahaan pembiayaan yang terdaftar di BEI selama tahun 2009 sampai 2013 masing-masing 0,57 dan juga 2,48 kali. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan pembiayaan mengandalkan pendanaan eksternal untuk mendukung pertumbuhan aset dan juga piutang pembiayaannya dibandingkan penerbitan saham baru. Kemudian yang selanjutnya itu yang berjudul Determinan Struktur Modal pada Perusahaan Makanan dan juga Minuman yang terdaftar di BEI 2015 sampai 2019 dan mendapatkan hasil yang membuktikan bahwa 5 variabel hanya 2 yang berpengaruh terhadap struktur modal, yaitu profitabilitas dan juga net profit margin dengan nilai signifikansi lebih kecil 0,05. Sedangkan untuk hasil analisis umur perusahaan, stabilitas perusahaan, dan juga total aset turnover tidak berpengaruh terhadap struktur modal dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05.
Oke, dilanjut. Oke, selanjutnya ada kajian teori. Nah, untuk pertama di sini ada struktur modal, ada pendekatan Modigliani dan Miller. Teori struktur modal dipelopori oleh Modigliani dan Miller pada tahun 1958. Mereka berpendapat bahwa struktur modal tidak relevan atau tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Dapat disimpulkan dari teori MM, tanpa pajak ini yang tidak membedakan antara perusahaan yang memiliki hutang atau pemegang saham yang memiliki hutang pada saat kondisi tanpa pajak dan pasar yang sempurna. Dalam perkembangannya, pada tahun 1963, MM memasukkan unsur pajak sehingga struktur modal menjadi relevan. Karena bunga yang dibayarkan akibat menggunakan hutang dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Selanjutnya ada trade-off theory. Model teori ini pertama kali dikembangkan oleh Buster pada tahun 1967. Trade-off theory menjelaskan adanya hubungan antara pajak, risiko kebangkrutan, dan penggunaan utang yang disebabkan keputusan struktur modal yang diambil perusahaan. Teori ini merupakan keseimbangan antara keuntungan dan kerugian atas penggunaan utang, di mana dalam keadaan pajak nilai perusahaan akan naik minimal dengan biaya modal yang minimal. Asumsi dasar yang digunakan dalam teori trade-off adalah adanya informasi asimetris yang menjelaskan keputusan struktur modal yang diambil oleh suatu perusahaan, yaitu adanya informasi yang dimiliki oleh pihak manajemen suatu perusahaan, di mana perusahaan dapat menyampaikan informasi kepada publik. Next. Selanjutnya di sini ada teori manajemen keuangan. Yang pertama, manajemen keuangan adalah aktivitas pemilik dan manajemen perusahaan untuk memperoleh sumber modal yang semurah-murahnya dan menggunakan seefektif, seefisien, seproduktif mungkin untuk menghasilkan laba. Selanjutnya ada manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan. Next. Selanjutnya di sini ada faktor penentu struktur modal. Menurut Weston dan Copeland pada tahun 1986, variabel-variabel yang mempengaruhi struktur modal adalah tingkat pertumbuhan penjualan, stabilitas arus kas, karakteristik industri, struktur aktiva, sikap manajemen, dan sikap pemberi pinjaman. Sedangkan menurut Brigham dan Gepensky pada tahun 1996 mengatakan bahwa variabel-variabel yang mempengaruhi struktur modal adalah stabilitas penjualan, struktur aktiva, leverage operasi, tingkat pertumbuhan profitabilitas, pajak, pengendalian, sikap manajemen, sikap pemberi pinjaman, kondisi pasar, kondisi internal perusahaan, dan fleksibilitas keuangan. Selanjutnya. Selanjutnya metodologi penelitian. Boleh di next. Data pada penelitian ini yaitu penelitian ini dilakukan pada bulan Maret hingga Juni 2018 dengan objek PT XYZ yang berkantor di Menara Taspen Sudirman, Jakarta. Penelitian ini bersifat studi kasus dengan objek kondisi keuangan PT XYZ. Analisis berfokus pada rumusan struktur modal terbaik untuk perusahaan sehingga mengetahui kondisi finansial PT XYZ. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat data sekunder, yaitu data yang berasal dari annual report, PT XYZ, jurnal, penelitian terdahulu, serta referensi yang dapat dipertanggungjawabkan lainnya. Metode analisis data yang kita gunakan yaitu yang pertama analisis pada rasio keuangan, yaitu dilakukan identifikasi dan analisis terhadap laporan keuangan perusahaan, di mana selanjutnya dilakukan perhitungan untuk mendapatkan beberapa rasio-rasio penting keuangan, digunakan untuk memberikan gambaran kinerja keuangan dari waktu ke waktu. Yang kedua, analisis kebutuhan modal kerja, yaitu analisis kebutuhan modal kerja menggunakan pendekatan agresif sesuai dengan strategi perusahaan yang sedang berjalan, yaitu strategi pengembangan yang agresif melalui gedung dalam jumlah besar setiap tahunnya. Yang ketiga, analisis struktur modal optimal, yaitu ditentukan dengan teknik yang melewati beberapa proses penting, menghitung cost of capital serta nilai perusahaan dari masa penelitian dengan menggunakan pendekatan Modigliani-Miller
dan traditional approach. Membuat penetapan target struktur modal berdasarkan asumsi perpetual cash flow serta judgmental. Next. Hasil dan pembahasan. Hasil dari analisis rasio keuangan PT XYZ. Berdasarkan tabel ini, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan PT XYZ selama periode penelitian mengalami kecenderungan negatif hampir di seluruh rasio keuangan. Hal ini tergambarkan pada rasio solvabilitas yang meningkat tajam di tiap tahunnya, yang menandakan perusahaan terus meningkatkan komposisi utang untuk memenuhi investasinya. Pada rasio aktivitas diketahui mengalami penurunan yang menandakan bahwa dengan penambahan aset perusahaan justru mengalami penurunan pada kinerjanya. Rasio profitabilitas dari PT XYZ mengalami penurunan yang signifikan yang disebabkan meningkatnya beban perusahaan. Pada rasio likuiditas juga mengalami penurunan signifikan di mana sampai perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban lancarnya dengan menggunakan aktiva lancar. Kemudian, tabel kedua yaitu perbandingan simulasi debt, firm value, dan WACC dengan kondisi realita. Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa PT XYZ dalam mengolah modal kerjanya dapat memenuhi kebutuhan hampir di setiap tahun kecuali tahun 2014. Ditemukan bahwa diperlukan perbaikan pada perputaran umur piutang dan umur utang untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Analisis modal kerja. Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa PT XYZ dalam mengolah modal kerjanya dapat memenuhi kebutuhan hampir di setiap tahun kecuali pada tahun 2014. Ditemukan bahwa diperlukan perbaikan pada perputaran umur piutang, umur utang untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Kemudian, tabel perhitungan struktur modal optimal perusahaan. Berdasarkan tabel di atas, disimpulkan bahwa kondisi struktur modal PT XYZ diketahui lebih baik menggunakan pendekatan tradisional karena mampu memberikan nilai WACC yang lebih kecil daripada menggunakan pendekatan Montigami Miller. Diketahui terjadi perbedaan komposisi utang optimal dan perhitungan simulasi dengan perhitungan realita. Pada tahun 2013, 2015, dan 2016, perusahaan direkomendasikan untuk meningkatkan jumlah pinjamannya, sementara pada tahun 2014 dan 2017, perusahaan direkomendasikan untuk mengurangi jumlah pinjamannya. Selanjutnya, kesimpulan. Pada penelitian kali ini dapat kita ambil 3 poin. Yang pertama yaitu kinerja keuangan PT XYZ selama periode 2013 sampai 2017 mengalami kecenderungan negatif hampir di seluruh rasio keuangan. Hal ini tergambarkan pada rasio solvabilitas yang meningkat tajam di tiap tahunnya, yang menandakan perusahaan terus meningkatkan komposisi utang untuk memenuhi investasinya. Pada rasio aktivitas diketahui mengalami penurunan yang menandakan bahwa dengan penambahan aset perusahaan justru mengalami penurunan pada kinerjanya. Rasio profitabilitas dari PT XYZ mengalami penurunan signifikan yang disebabkan meningkatnya beban perusahaan. Pada rasio likuiditas juga mengalami penurunan signifikan di mana sampai perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban lancarnya dengan menggunakan aktiva lancarnya. Poin yang kedua yaitu struktur modal dari PT XYZ diketahui lebih baik menggunakan pendekatan tradisional karena mampu memberikan nilai WACC yang lebih kecil daripada menggunakan pendekatan Montigami-Miller. Ketahui terjadi perbedaan komposisi utang optimal dari perhitungan simulasi dengan perhitungan realita. Pada tahun 2013, 2015, 2016, perusahaan direkomendasikan untuk meningkatkan jumlah pinjamannya. Sementara pada tahun 2014 dan 2017, perusahaan direkomendasikan untuk mengurangi jumlah pinjamannya. Yang ketiga, yaitu PT XYZ dalam mengelola modal kerjanya dapat memenuhi kebutuhan hampir di tiap tahun kecuali pada tahun 2014. Ditemukan bahwa diperlukan perbaikan pada perputaran umur piutang dan umur utang untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Boleh di next.
Selanjutnya terdapat saran pada penelitian kali ini, yaitu strategis teoritis terkait dengan melakukan pencarian faktor yang mempengaruhi struktur keuangan perusahaan dengan pendekatan regresi. Untuk saran yang kedua, yaitu saran praktis pada penelitian ini, yaitu manajemen perlu melakukan review pada implementasi strategi dan holding untuk terus menambah jumlah bangunan yang disewakan kepada perusahaan lain. Boleh di next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.